Profesor Dr. Ing Haji Bakharuddin Yusuf Habibie alias B.J. Habibie adalah pria kelahiran 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah Presiden Republik Indonesia ketiga menggantikan Soeharto pada masa reformasi. Tak hanya dikenal sebagai Presiden, B.J. Habibie juga dikenal sebagai profesor dan teknokrat di bidang penerbangan atau aviasi. Anak keempat dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puswardoyo, ini merupakan suami dari Hasri Ainun Besari atau Ainun Habibie. Dari pernikahan ini, B.J. Habibie memiliki dua putra, yakni Ilham Akbar Habibie dan Tarik Kemal Habibie. Gemar beribadah dan belajar. Kisah inspiratif B.J. Habibie tak terlepas dari kegemarannya dalam beribadah dan belajar. B.J. Habibie dibesarkan dari keluarga yang taat beragama. Sejak kecil, Habibie telah terbiasa dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kecerdasannya sudah nampak dari usianya 3 tahun. Habibie kecil sudah lancar melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Tak heran, ketika sudah dewasa bahkan sudah beristri, Habibie pun selalu mengutamakan ibadah. Meskipun sibuk dengan kegiatan belajarnya, Habibie tak pernah melupakan kewajibannya untuk beribadah. Ketika sedang sedih, gelisah, ayahnya sering membacakan ayat suci Al-Quran untuk menenangkannya. Kebiasaan inilah yang terus tertanam hingga ia dewasa. B.J. Habibie juga merupakan seorang pembelajar sejati. Selepas lulus SMAK, Habibie melanjutkan kuliahnya di Institut Teknologi Bandung atau ITB di Fakultas Teknik jurusan Elektro. Setelah 1 tahun di ITB, Habibie memutuskan untuk melanjutkan kembali pendidikan ke Jerman, tepatnya di Rheinisch-Westphalische Technische Hochschule atau RWTH Aachen, Jerman Barat, dan mengambil jurusan teknologi pesawat terbang. Selama menempuh pendidikan, inilah Habibie dikenal sebagai pribadi yang mengabdikan hidupnya untuk belajar. Bagi Habibie, belajar dengan sungguh-sungguh adalah kunci dirinya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa membalas budi kebaikan ibunya yang telah banting tulang menyekolahkannya. Terbiasa mengeksplorasi hal-hal baru. B.J. Habibie adalah pribadi yang terbiasa tidur hanya sekitar 4 jam sehari. Dalam peluncuran buku biografinya pada tahun 2015 lalu, B.J. Habibie mengungkapkan hal ini. Ia mengaku bahwa salah satu alasan dari kecerdasannya adalah minimnya waktu tidur yang dihabiskan. Inilah salah satu hal yang menjadi kisah inspiratif B.J. Habibie. Dibanding tidur, Habibie lebih memilih memanfaatkan waktu untuk mengeksplorasi berbagai hal baru yang membuatnya tertarik dan penasaran. Ia akan terus mencari jawaban atas segala persoalan tersebut. Tak heran jika di usia 28 tahun ia telah berhasil menyandang gelar doktor dalam bidang teknologi pesawat. Tekadnya yang kuat, komitmen tingginya dalam ilmu pengetahuan berhasil membuatnya mendapatkan pengakuan dunia sebagai sosok yang jenius. Rela mengabdikan seluruh hidupnya untuk negara Indonesia. Kisah inspiratif B.J. Habibie juga erat kaitannya dengan pengabdian dirinya pada Indonesia. B.J. Habibie merupakan sosok negarawan yang sangat mencintai negaranya. Ia rela mengabdikan seluruh hidupnya dan ilmu pengetahuannya untuk Indonesia. Di tengah kesuksesannya di Jerman sebagai seorang vice president sekaligus direktur teknologi di salah satu perusahaan pesawat Jerman atau MBB, ia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke tanah air. Ia bersedia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke Indonesia meskipun ia harus melepaskan jabatannya di MBB dan posisinya yang tinggi di Jerman. Tekadnya dan kecintaannya terhadap Indonesia membuatnya memilih untuk menyalurkan ilmu dan teknologi yang ia punya untuk bangga dan negara tempatnya lahir, untuk bangsa dan negara tempatnya lahir yang dibesarkan. Pada tahun 1978, Presiden Soeharto juga mengangkat Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi hingga tahun 1997. Selama menjadi menteri, Habibie berhasil membuat pesawat nasional yang bernama N250 Gatot Kaca yang ditunjukkan pada tahun 1905. Saat Presiden Soeharto harus mundur
Saat Presiden Soeharto harus mundur dari jabatannya, Habibie diberi kesempatan untuk melanjutkan tanggung jawab tersebut. Sayangnya, berbagai permasalahan harus dihadapi oleh B.J. Habibie. Ia yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengatasi berbagai persoalan pelik yang dihadapi Indonesia setelah lengsernya Soeharto. Bahkan, tak sempat membacakan laporan pertanggungjawabannya. Dengan latar belakang pendidikan di Eropa, tiba-tiba harus memimpin pemerintahan yang begitu banyak permasalahan. Saat itu, saya hanya berpikir mengatasi masalah dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Sebelum saya membacakan, mereka mengatakan saya ditolak. Bagi saya tidak masalah. Buat saya menjadi presiden bukanlah segalanya, ungkap Habibie saat menjadi pembicara di konferensi CEO Global Forbes tahun 2013. Kisah inspiratif B.J. Habibie sangat menginspirasi banyak orang. Ia adalah seorang negarawan yang sangat mencintai negaranya. Ia juga seorang teknokrat yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk ilmu pengetahuan khususnya teknologi aviasi. Meskipun kini ia telah tiada, namun kegigihannya, kerja keras, serta kecintaannya terhadap bangsa Indonesia perlu untuk diteladani.